Oke. Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu udah lupa ya, waktu saya udah pernah kemari sekali waktu dulu Natalan sama Om Samuel ya, Natalan dan tutup tahun ya, 2 kali saya khotbah. Terus Pak Ari dan sekarang Bapak Charlie. Haleluya. Ya, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, pujilah nama Tuhan. Nah, Saudara, emang kita ininya apa? Ebenezer ya. Dengan tema Ebenezer, tapi Ebenezer ini tidak itu satu mata koin dengan penyertaan Allah. Ya, dengan penyertaan Allah. Ebenezer artinya apa? Sampai di sini Tuhan menolong. Iya toh? Ya. Kalau di dalam terjemahannya itu, Saudara, Ebenezer itu batu pertolongan. Ya, batu pertolongan. Itu udah ceritanya, saya ceritain dulu deh ya sebelum saya masuk penyertaan Allah yang sempurna. Ya, Ebenezer ini pada waktu saya mengambil dari Samuel, ya Nabi Samuel pada waktu itu dia memimpin, ya memimpin bangsa Israel dari orang-orang Filistin, ya mereka harus menghindar daripada orang Filistin. Nah perjalanan Samuel membawa orang Israel itu luar biasa banyak tantangannya, ya. Dalam perjalanan yang begitu luar biasa, Samuel kadang-kadang dia duduk untuk beristirahat dan dia menoleh ke belakang, ya. Wih, kita sudah sampai di sini, gitu ya. Dan dia melihat perjalanan begitu luar biasa. Nah, dia taruh satu batu di situ, jebret, sampai di sini Tuhan menolong. Itu gambaran Ebenezer. Dan bukan hanya di situ, bukan hanya dia patokin batu terus Tuhan tidak menolong lagi. Seterusnya Samuel berkata Tuhan tetap menolong, Ebenezer. Ya, itu artinya Ebenezer. Sepanjang perjalanan Samuel, Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Nah, Saudara, kita pun sama pada saat ini. Di penghujung tahun kini berapa jam lagi, kita 5 jam lagi sudah berganti tahun 2023. Jemaat saya bilang gini, cita ya tahun udah 2023 aja, dulu kita kalau tahun 2000 tuh kayaknya ini ya, udah tahun 2000, sekarang cepatnya luar biasa. Ya tahu-tahu 2023, ya cita udah tahun 2023, ya saya bilang namanya Rona butar-butar di sono banyak orang-orang, maksudnya banyak orang yang suku-suku ya, Kalimantan, Manado semuanya ya banyak di sono ya. Nah ya cita udah, ya saya bilang Bu Rona, mau tahun 2023, mau tahun 2024, mau tahun 2022 berapa kek nantinya, Tuhan tetap menolong kita. Yang penting kita jalan dengan takut akan Tuhan, ya. Nah, di sini Allah beserta kita atau Allah menyertai kita, ya. Slide kedua. Itu artinya apa? Immanuel. Tuhan beserta kita. Inilah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita orang-orang yang percaya. Kadang-kadang Immanuel, Tuhan beserta kita, ya. Tuhan beserta kita. Ini dalam Alkitab 106 kali, ya. 106 kali ada ungkapan ini muncul di dalam firman Allah. Bayangin 106 kali. Berarti ini adalah sangat penting, ya, kita untuk mengetahui bahwa Allah kita adalah sungguh-sungguh Immanuel. Ya, Immanuel menyertai kita. Nah, bagaimana seharusnya kita memakai penyertaan Allah dengan benar? Ya, bagaimana sikap kehidupan kita nanti pada saat kita masukin 2023, Saudara, kita masih tetap meyakini Allah menyertai kita, dan bagaimana caranya supaya penyertaan Allah yang sempurna itu dalam kehidupan kita pakai dengan benar. Ya, kita pakai dengan benar. Makanya Saudara, penyertaan Allah itu betul-betul kita maknai pada saat ini. Ya, pertama, Saudara, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Perhatikan Saudara, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Makanya ada ayat sampai orang seberang pun mengatakan indah pada waktunya. Saya bilang so tahu lo, ya so tahu lo, indah pada waktunya apa artinya, iya kan? Ya. Nah, tetapi indah. Nah, Saudara, kita lihat ya, kita buka yuk di Hakim-Hakim, ya, Hakim-Hakim nih. Katanya kalau nggak baca firman Tuhan katanya nggak sah. Ya. Yuk kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama, nanti kita stop di ayat yang ke-11 nih ya.
Tetapi orang Israel, ini Gideon diangkat menjadi hakim, itu perikopnya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di goa-goa dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kita stop dulu sampai di situ. Ya, nah Tuhan Allah tidak membuat segala sesuatunya mudah. Kita lihat, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Betul ya? Harusnya enak dong punya Allah yang berkuasa. Harusnya enak dong menjadi umat pilihan Tuhan. Dimanjain gitu loh ya. Nah dimanjain gitu loh ya. Nah tapi kita lihat ini karena kedegilan bangsa Israel. Ya Allah memang betul-betul mengajari mereka. Ya untuk betul-betul mereka merasakan apa penderitaan gitu loh ya. Apakah mereka bangga punya Allah? Allah pencipta langit dan bumi. Seharusnya kalau ini saja perkataan Allah pencipta langit dan bumi, harusnya mereka bangga. Harusnya mereka tahu betapa berkuasanya Allah Israel. Ya. Dan mereka tidak lagi menjadi tegar tengkuk, menjadi bangsa yang memberontak kepada Allah. Tapi kita lihat mereka terus memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Allah mendatangkan orang Midian itu untuk mereka menjadi susah. Mereka nanam, mereka apa, orang Midian datang dan orang yang lainnya datang, bangsa lain untuk merusak semuanya dan memusnahkannya. Dikatakan sedikit pun mereka tidak ditinggalkan apa-apa. Apakah kita beranggapan juga seperti orang Israel? Kita ini orang punya Tuhan, tapi kita kok hidup susah? Ya, kenapa Tuhan datangkan pencobaan yang begitu luar biasa? Tahun 2022 ini rupanya 1 tahun flashback buat kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kenyataannya banyak orang Kristen yang kadang-kadang sering menggerutu, sering mengeluh. Lupa bahwa Allahnya itu adalah Allah yang luar biasa. Lupa bahwa Allahnya adalah pencipta langit dan bumi. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pola pikir kita, mengandalkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kehidupan kita. Kita lupa ada Allah yang maha besar. Saudara, kita hidup ada di tangan Allah. Ya, hidup kita ada di tangan Allah. Tuhan tahu katanya, pada saat rambutmu jatuh pun aku tahu. Jadi apa yang Tuhan tidak tahu dengan kehidupan pribadi kita, semuanya Tuhan tahu. Segala kesengsaraan kita, segala problema kehidupan kita, segala cobaan yang datang dalam kehidupan kita, Allah tahu. Allah tahu. Cuman Allah ingin bagaimana kita merespon dengan kehidupan kita. Apakah kita bangga punya Allah? Apakah kita mengenal Allah kita yang sesungguhnya? Ini mereka takut sampai dikatakan Gideon ini dia bersembunyi untuk mengirik gandum, saudara, ya, dari orang-orang Midian
susah banget hidup lo gitu kan ya. Susah banget sih umat pilihan Tuhan tapi hidupnya susah. Kita punya Tuhan tapi kok hidup kita susah. Sama kalau saudara baca kitab Ayub. Kenapa orang benar itu sengsara? Kenapa? Ya, itu pertanyaan yang besar. Ya. Jadi saudara itu kita kembalikan lagi dalam kehidupan kita. Ya. Apakah selama 2022 Allah menyertai kehidupan kita? Ini bilang PPKM udah dicabut tapi tetap aja suaranya kecil ya. Ya. Harusnya semangat saudara kita masuki tahun 2023. Semangat dengan semangat yang ya kesusahan-kesusahan nanti ya ada prediksi begini begitu. Ya itu semua ada kendalinya Tuhan. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Ya. Allah menyertai bangsa Israel tapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Sama seperti kita. Kita punya Tuhan bukan berarti kita hidup kita bebas dari permasalahan. Bebas dari sakit penyakit. Saudara dan saya tidak kebal terhadap hal itu. Perhatikan ya. Kita tidak kebal terhadap hal itu. Oh kita punya Tuhan berarti kita bebas. Oh kita punya Tuhan berarti kita sehat terus. Enggak saudara. Ya, kita pasti akan masuk dalam lorong-lorong yang seperti itu. Tapi di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan ada. Cuman iman kita kadang gak nyampe loh ke sono. Ya, itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Nah katanya orang Kristen kok imannya tidak bertumbuh. Katanya orang Kristen tapi hubungannya kok ambar dengan Tuhan. Maksudnya biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Saudara waktu adik saya. Dia PI juga ya. Dia baru masuk PI. Jadi kami di keluarga cuma orang Kristen 2. Ya waktu itu ya. Wah ceritanya panjang. Itu ceritanya kita tuh kayak cerita sinetron, saudara. Keluarga kami kayak cerita sinetron. Ya. Tapi saudara, adik saya nih pada waktu dia jadi PI dia bersaksi di depan. Dan dia katakan, saya ikut Tuhan Yesus. Saya melayani Tuhan Yesus. Kalau mau dibilang lebih banyak dukanya daripada sukanya. Ya. Dia sembari nangis saudara. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan, berarti Tuhan sayang dia. Tuhan masih perhatian sama dia. Ya, Tuhan masih ingin adik saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan segala permasalahan kita kemas dengan pola pikir kita sendiri. Kita kemas dengan cara pandang kita sendiri. Allah punya rencana, Allah punya tujuan saudara dalam kehidupan kita. Nah jadi saudara, ini lama saya di sini nih ya. Nah mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Bahkan sejak zaman Musa pemimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan dengan mudah. Ya bangsa Israel tidak berjalan dengan mudah. Nah saudara, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah. Ya. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tuhan mengajari kita untuk berperang saudara. Bukan untuk diam aja. Ya, supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Nah kita malam ini akan mengakhiri tahun 2002 dengan begitu banyak pengalaman. Baik yang baik ya, saudara. Baik yang tidak baik juga. Ya, kita mengalami berkat Tuhan. Kita juga mengalami Tuhan tidak memberkati kita. Ya, nah dan lain sebagainya. Kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kesembuhan. Semua dikemas dalam satu rancangan Tuhan. Itu yang terbaik buat kita. Ya, rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kehidupan kita. Nah saudara. Ada yang malam ini duduk di situ dengan sakit hati? Ada? Dengan kekecewaan ada? Ada? Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang ngaku pasti. Ya. Iya nih gue nih aduh sakit hati banget nih ya. Aduh kesel banget gue sama dia. Ih. Ya. Nah saudara kita harus hapuskan malam hari ini ya. Supaya hati kita ada damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Yang kedua, penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Tadi penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah tapi indah. Ya. Yang kedua penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Nah loh. Ada satu lagu yang enak saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai,
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Itu dia. Walau di tengah badai, saudara, Tuhan kita tetap merasakan kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan itu yang penting. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Walaupun badai cobaan menghadang, kita tetap merasa nyaman ada di dalam Tuhan. Itu ayat yang ke-13 tuh ya saudara ya, kalau kita lihat. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Dikatakan, di manakah Tuhan? Ya, Gideon mengatakan, di manakah Tuhan? Itu cerita nenek moyang kami itu mana Tuhan? Penyertaan Tuhan mana yang membawa kami keluar dari Mesir dengan begitu banyak mujizat. Tapi kami kok menderita. Ya. Tapi kami kok sengsara hidup kami. Flashback saudara, tahun 2022 ya. Bagaimana keadaan kehidupan kita? Pandemi gak pernah kunjung selesai. Ya. Covid numbuh lagi BF7. Kalau saya sih udah bodoh teing lah. Capek saudara, beneran capek. Ya, capek banget. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Masa pakai masker mulu gitu ya. Udah gitu kan kita harus gini. Aduh, saya puji nama Tuhan saudara. Tuhan lindungi saya, penyertaan memang sempurna ya. Waktu Covid pertama itu yang paling kita takutin ya, Delta. Itu banyak yang meninggal memang. Ya, sampai di rumah orang nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Dan mati saya, Tuhan Yesus terima kasih. Ya, nggak boleh keluar kita di sini. Ya, mau ke pasar aja mesti pakai orang asmat. Ya, iya ada yang pakai jas hujan, saudara. Ya, ada yang pakai jas hujan semuanya, mukanya cuma matanya doang. Ya, saya bilang, aduh, bahayanya lagi, saudara. Saya ini ketemu dengan orang-orang yang Covid. Yang saya pegang pula, saya doain pula, ya. Pas baru ketahuan besokannya dia Covid, bayangin saudara. Ya, saya pegang kepala, aduh kok panas amat ya. Udah kamu ke dokter aja dah. Besokannya diperiksa antigen Covid saudara. Dalam nama Yesus saya bilang gitu. Mau saya periksa lagi sendiri, masih negatif. Ya. Tuhan menyertai sampai sekarang, pujilah nama Tuhan ya, saya bersyukur sama Tuhan. Saya gak pernah sakit Covid saudara. Karena apa? Saudara, saya percaya penyertaannya. Ya, saya percaya saat saya melayani Tuhan dengan tulus, dia juga tulus untuk menjaga saya. Itu loh ya. Nah, itu intermezzo sedikit. Nah, di sini penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Jawab Gideon tadi kita udah baca, tidak menghilangkan masalah saudara. Kenapa? Selama kehidupan kita di dalam dunia ini, masalah akan tetap ada. Sampai kita di lubang kubur masalah tetap ada. Ya, kita udah mati ya udah. Ya, terkadang bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita. Jadi jangan jadi jemaat yang cengeng saudara. Jangan jadi jemaat yang suka bersungut-sungut, yang menggerutu. Tuhan mau jemaatnya itu menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Rohaninya bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita saudara. Nama Tuhan diagungkan, orang lain boleh melihat bahwa dalam kehidupan kita ada Yesus. Ya, ada Yesus. Kenapa permasalahan itu datang? Bukan Tuhan gak punya kerjaan saudara. Ini masalah. Bukan saudara. Tuhan tahu, Tuhan sayang kita. Perhatikan, Tuhan sangat menyayangi kita. Untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terkadang masalah juga Tuhan pakai untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Ya. Dan juga terkadang masalah juga seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Yang mengandalkan manusia itu jadi orang apa itu? Terkutuk. Saudara, kita gak menjadi orang terkutuk ya. Kita mau diberkati Tuhan ya. Haleluya, kalau aku berkati kenceng suaranya. Ya, mau diberkati berkat, iya haleluya. Mau datang masalah, enggak mau.
Mau diproses? Enggak mau. Tapi kalau mau datang berkat, haleluya. Kencang suaranya. Ya. Enggak, bukan di sini, sono juga banyak saudara. Ya, nah itu saudara. Ya, kita tidak kebal dengan yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Saya akan nanti lama ada di beberapa hal. Yang ketiga, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Ya. Hakim ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan memberikan kita kemampuan, ya. Nah, kemampuan ini datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Kita terbatas kekuatan kita, tapi Allah tidak pernah terbatas dengan hal apapun, ya. Nah, saudara, waktu Gideon diangkat menjadi hakim, pergilah aku mengutus kamu. Bukan disuruh pergi aja, tapi kekuatan Allah ada dalam diri Gideon. Ya, saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan kita, bukan berarti kita sendiri, ada kekuatan Allah yang menyertai kita. Ini yang lupa nih saudara, ya. Ada sumber kekuatan yang lebih besar dalam diri kita, yaitu kuasa Allah. Tapi kita lupa kadang-kadang, ya. Kita menjadi jemaat yang kadang-kadang, aduh Tuhan, kok hidup saya yang paling menderita ya. Terus nyanyi dah, wong kok ngene kok dibanding ke, saing ke, yo mesti kalah. Ya, aku udah kalah Tuhan, aku udah kalah. Ya, nah saudara, yang kita ingat cuma lagu itu, wong kok ngene. Kita enggak, tadi ada lagu puji-pujian yang luar biasa yang membangkitkan kita. Nah saudara, Tuhan saat kita menghadapi masalah, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan ada beserta kita. Tahun 2022 di penghujung ini kita bisa katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan terus menolong kita. Ya saudara ya. Nah saudara, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada. Ya, memberikan kita kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia ada dengan kita. Coba saudara kalau melihat pelajaran di dalam Alkitab, Petrus dan murid-muridnya pada waktu menghadapi ombak yang begitu luar biasa. Ya, Yesus hadir di situ. Yesus nggak cuma hadir doang, enggak, menolong. Ya, menolong. Tuhan menolong mereka. Ya, dan ketika ada perkawinan di Kana, apakah Tuhan diam aja? Walaupun dia ngomong dengan ibunya, waktuku belum ibu. Mau apakah engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Tapi Tuhan tolong nggak? Tolong. Bahkan yang terakhir dikatakan dicedok anggurnya, yang paling is the best. Ya, perhatikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam keadaan kita seperti apapun. Ya saudara ya. Nah saudara, yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan masalah. Penyertaan Tuhan menjamin kita dapat menyelesaikan masalah, saudara. Ya. Dalam 2022 apakah ada banyak gak masalah yang diselesaikan, dapat terselesaikan? Ada banyak gak? Atau lebih banyak gak selesainya? Kegagalannya lebih banyak daripada kesuksesannya. Nah lo, ya, kita perlu koreksi diri kita ya. Kenapa gitu loh. Ini tahun 2022 kita flashback ya. Bukannya kita nengok terus. Kalau saudara, kalau ada itu ya kaca spion. Kalau saya naik motor, kaca spion, saya cuma lihat nggak suka kaca spion bisa nabrak terus saya, iya kan? Lihat kaca spion terus nabrak saudara, ya kenapa? Lihatnya ke belakang kan, itu ke belakang. Tapi kalau naik sekali-sekali kita lihat, oh iya ada motor lain di belakang, oh iya ada truk di belakang, saya bisa menghindar sedikit, blind spot, ya. Nah saudara, kita boleh, kadang-kadang kita harus lihat flashback ke belakang, oh iya begini begitu, tapi jangan selalu menengok ke belakang, iya ketabrak, ya. Ketabrak, akhirnya jatuh. Saudara, ya, jangan terlalu lihat ke belakang. Lihatlah ke depan bagaimana Allah merancang hidupmu, hidup saya dengan begitu luar biasanya. Ya, dengan begitu luar biasanya. Penyertaan Tuhan menjamin kita dapat menyelesaikan masalah. Percayalah dengan kekuatan Tuhan saudara. Semua pasti bisa diselesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Karena Allah mendesain kita untuk menjadi pemenang. Allah merancang kita untuk menjadi pemenang. Ya. Bukan pecundang.
menjadi pemenang. Coba kita tanamkan dalam pemikiran kita 2023, apapun yang terjadi, aku akan jadi pemenang. Ya, akan jadi pemenang. Dalam segala perkara Allah berjanji menyertai kita, memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang di tahun 2023. Tapi saya heran loh saudara. Ya, saya heran loh dengan Tuhan. Maksudnya gini, betapa Tuhan tuh luar biasanya ya. Orang-orang yang percaya sama dia tidak pernah dia biarkan loh. Benar, di mana-mana. Ya kalau saya tanya bagaimana, aduh puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, dia selalu menolong. Kalaupun banyak permasalahan. Itu di mana-mana saya sering dengar seperti itu. Nah saudara, tahun 2023 kita mau melihat janji penyertaannya. Ya, janji penyertaannya. Ini agak sedikit panjang gak apa-apa ya. Namanya juga malam tahun baru. Daripada saudara main trompet, udah gak ada lagi ya. Nah ini memang luar biasa nih Januari ini ya. 1 tahun baru, 22 Imlek. Ya, Kyonghi dapat ampau. Ya kan? Ya. Yang babak belur bapak mama. Ya dede ya, dede cuma terima doang. Yang babak belur gua rugi dah. Ya, anak lu 3, anak gua 2. Ya. Hitung-hitungan, dikasih goban, lu berapa? Noban. Ya. Dulu saya dibohongin mama saya malah dulu. Ya, waktu Sinca dapatnya 400 zaman dulu. 400.000 tuh banyak banget. Ya. Udah ya, sama mama aja ya, simpen ya. Nanti kalau mau jajan baru minta ya. Udah namanya anak dibohongin begitu mah. Saya mah lupa aja ya. Mah minta duit mah. Kan duit udah habis. Lah kapan mintanya? Belum ada. Sampai sekarang mama saya bilang, "Mah, dulu inget gak? Udah lu gak usah bahas," katanya. Aduh, kalau Imlek tuh seru memang. Ya. Nah. Oke. Yuk, janji penyertaannya ya. Ulangan 31 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Kok Tuhan, ya dalam 2023 Tuhan janji menyertai kita. Ya. Dan akan terus menyertai kita. Bisa di slide-nya? Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ini kalau bisa saudara stabiloin. Ya kalau bawa sekarang sih udah begini-ginian ya. Udah gak dengar kesrek-kesrek lagi. Ya. Sekarang udah tiktok gitu ya. Tapi disorot, iya kan? Kasih warna gitu, kasih warna. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, berarti Tuhan menuntun kita dari tahun lepas tahun. Ya, dari tahun lepas tahun Tuhan menyertai kita. Ya, saudara ada cerita yang menarik. Ini namanya Hacksaw Ridge. Ya, ini ada film biopik yang dirilis tahun 2016. Ada slide-nya, tolong dong. Ya. Yang dirilis tahun 2016 diangkat dari kisah nyata pada masa Perang Dunia Kedua. Tokoh utamanya Desmond Doss, tuh, ya, Desmond Doss, ya, adalah seorang tentara Amerika Serikat yang sejak awal keterlibatannya dalam pelatihan militer secara tegas menolak untuk menggunakan senjata. Sampai dia dipanggil sama kepalanya, kepala militer. Ini kamu gimana ya? Kok jadi tentara nggak pegang senjata tuh dia piye? Ya. Kamu mau mati konyol, pegang senjata. Dia bilang enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Sampai kekehnya dia, sampai kepala tentara itu marah sama dia. Ya, dia ini adalah orang ini nih adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia nggak mau membunuh. Ya, dia nggak mau pakai senjata. Ya, dia berdoa supaya dia tidak melakukan hal-hal yang apa? Seperti itu. Lain dengan sambung. Ya. Nah, ini saudara, ya. Nah, ini dia ya saudara ya. Dia nggak mau, dia bersikeras. Ya, saya nggak mau. Kesel juga orang. Ya udah dah, kamu jadi mau ikut perang nggak? Saya tetap ikut. Tapi kamu kalau mati saya nggak tanggung lo ya, katanya gitu. Nggak apa-apa, katanya gitu, nggak apa-apa.
Ya udah saudara, dia ikut berperang. Ya, itu pada waktu dia berperang di Okinawa. Ya, menjadi salah satu tonggak sejarah untuk kekalahan Jepang. Ya, Desmond menyelamatkan banyak nyawa justru. Kenapa? Saat dia berperang ada orang yang ketembak atau apa, dia langsung obatin, dia singkirin, dia langsung obatin. Saudara, akhirnya prajurit banyak yang tertolong oleh karena dia. Ya, dan dia tidak menggunakan senjata karena dia orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Luar biasa ya. Kalaupun ini kisah nyata loh. Ya bukan kisah main-main ya. Coba kita lihat bandingkan dengan Musa. Dalam perjalanan imannya bersama bangsa Israel. Telah mengalami berbagai pertolongan Tuhan yang nyata dan ajaib. Dan bahkan di depan Yosua seluruh bangsanya itu Musa mengingatkan penyertaan Tuhan. Dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan ya. Atau tanah perjanjian. Dikatakan jangan takut, jangan gelisah hatimu. Ya. Ya, betul? Musa dan tadi ya, mereka tidak takut karena backingannya kuat. Siapa? Allah sendiri. Sama hidup kita di backing oleh Allah. Ya, tangan yang kuat yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Yang berikutnya, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan, bukan main-main, bukan bohong-bohongan. Ya, penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Saya bertanya kepada saudara, tahun 2022 betul nggak saudara merasakan penyertaan Tuhan? Jawabannya bukan amin. Betul nggak? Nah itu, iya kan? Ini orang Kristen mana-mana amin doang, iya? Apa? Yudas gantung diri, saudara-saudara, amin, amin. Saking mulutnya udah kebiasaan, ya, mana amin, ya amin, terus ya. Nah saudara, yuk penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10 ini terlalu kecil. Ya, saya bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jangan takut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ulangi dalam Wahyu yang terakhir, Wahyu 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ya, aku menyertai. Berarti penyertaan Tuhan tuh terus ya. Terus ya, enggak ada habis-habisnya. Kalau kayak apa tuh terus tarik terus masih ada penyertaan Tuhan yang enggak akan habis. Tarik lagi, masih ada penyertaan Tuhan, ya. Nah, saudara, bagaimana penyertaan Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita diyakinkan bahwa aku ini Allahmu. Tuhan menyatakan loh dirinya sendiri, aku ini Allahmu. Kalau Tuhan menyatakan gitu, kita yang menerimanya yakin gak kalau dia itu Allah kita? Masalahnya seperti gitu. Kita yakin gak punya Allah yang seperti itu? Ya. Kita beriman gak punya Allah yang seperti itu? Kita sungguh-sungguh kan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah yang seperti itu, yang menyatakan bahwa aku ini Allahmu loh. Kalau Pak Jokowi datang di sini, pasti satu, nggak ada yang pakai kaos ya, nggak ada yang pakai sandal jepit, betul ya? Semuanya pakai umbul-umbul. Pak Jokowi mau datang, ya. Terus Pak Jokowi bilang, aku ini Bapak Presidenmu loh, yang memberikan kamu BLT. Ya kan, yang memberikan kamu BPJS, ya toh, yang memberikan kamu sembako. Nyata enggak? Nyata. Dan kita bangga, iya Pak, Bapak benar, Bapak Presiden saya. Tapi kok Tuhan enggak nyata loh. Bagaimana kita bisa meyakinkan iman kita nih kalau Tuhan itu betul-betul apa penyertaannya dalam kehidupan kita, kalaupun dia katakan aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu. Aku ini yang membawa kamu kepada kemenangan lepas kemenangan. Ya. Nah saudara, yakinlah pada malam hari ini bahwa kita punya Allah. Ya. Penegasan ini membawa kita pada pemahaman tentang pengenalan akan Allah yang benar. Ya. Ini orang Kristen ini paling males baca firman Tuhan. Iya toh? Kalaupun ada di handphone, download doang, baca kagak. Betul ya?
Sekarang apalagi ada TikTok yang menghasilkan duit. Anak muda, TikTokan mulu. Saya kadang-kadang sama jemaat itu ya, TikTokan mulu, saya ngomel loh saudara. Kadang bisa 4 jam sampai 6 jam. Woi, TikTokan terus. Saya bilang gitu, dapat duit, dapat duit. Ya, yang lainnya terbengkalai, saya bilang begitu. TikTokan mulu, saya bilang gitu, saya marah. Ya. Nah saudara, kita memiliki Allah yang luar biasa. Pengenalan kita akan membawa kita untuk menyatakan bahwa aku bangga punya Allah. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan bahwa itu Allahku? Bahwa Allahku luar biasa. Bagaimana kita bisa menyatakan gitu? Kalau kita nggak baca firman Tuhan dengan baik. Ya. Tahun 2023 sepakatlah kita komitmen. Firman Allah harus kita baca setiap hari. Jangan bolong-bolong lagi. Ya. Dan yang kedua doa. Kalau saudara dan saya tidak berdoa, bagaimana kita mengenal perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Bagaimana kita bisa berdialog dengan Tuhan? Saya mau kasih tahu kepada saudara, zaman akhir ini banyak mesbah doa yang sudah hancur. Ya. Orang Kristen sudah tidak lagi mencari Allahnya. Nah saudara, kita bukan memiliki ilah bangsa lain. Kita memiliki Allah yang betul-betul menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang berkarya dalam sejarah sekarang dan selamanya. Dia terus berkarya, ya saudara. Pengenalan akan Allah yang demikian seharusnya lebih dari cukup untuk meyakinkan umat bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja. Kalaupun orang bilang, kalaupun dunia bilang dunia ini tidak baik-baik saja. Bahkan Indonesia tidak baik-baik saja. Tapi kita dalam genggaman tangan Tuhan kita bisa katakan aku baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Ya, nah saudara seperti seorang anak yang tenang dalam dia berjumpa dengan bapaknya. Ya, dirangkul dan kita kadang-kadang lupa kalau doa itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Ya, nah saudara yang kedua, yang terakhir. Allah lah yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Sekarang banyakkan tindakan Allah atau banyakkan tindakan kita nih? Ya. Kita banyak bertindak ataukah kita melepaskan biar Allah yang bertindak dalam kehidupan kita? Saudara, keseluruhan Alkitab memberikan bukti nyata tentang Allah yang terus bertindak sampai hari ini. Allah terus berkarya sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kesendirian dan dalam kegalauan kita. Ya. Ada yang galau malam hari ini? Galau. Banyak yang ngaku kalau galau ya, bingung saya. Hatiku lagi galau Tuhan, kalaupun malam tahun baru. Ya, galaunya luar biasa. Nah saudara, yakinlah bahwa di tahun ini kita selesaikan dengan baik dengan Tuhan. Ya, dan kita katakan Ebenezer. Di tahun 2022 Tuhan sudah menyertai aku. Dan tahun 2023 Tuhan tetap menyertai aku. Ya, bahkan tahun 2024, 2025 Tuhan tetap menyertai aku. Sampai aku dipanggil Tuhan, Tuhan tetap menyertai aku. Luar biasa Tuhan kita loh. Makanya saya bingung kalau ada orang Kristen yang kadang-kadang tinggalin Tuhan. Gak mau lagi melayani Tuhan. Pak Charlie, tahun 2023 saya pensiun dulu ya. Saya gak mau pelayanan dulu ya Pak. Kenapa? Udah tua. Ya, saya sakit pinggang. Dan lain sebagai banyak alasan. Saudara. Semakin tua justru semakin Tuhan pakai loh. Ya. Saya mau ngayomin cucu dulu, ya. Saya mau ngayomin cucu saya dulu, Pak. Jadi saya pensiun dulu. Kalau Tuhan pensiunin kita bener-bener gimana? Nah, saudara, kacau hidup kita. Gue pensiunin lu gimana? Ya, tapi Tuhan kita luar biasa. Nah, saudara, mungkin yang saya ingin beritakan, ya, firman Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan tetap sempurna. Ya, saudara dan saya jangan takut. Itu ketakutan kita harus kita buang, ya. Jangan takut, Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Janjinya tetap digenapi, ya. Janjinya tetap digenapi. Nah, saudara, kita mau katakan tahun 2023 besok kita melangkah dengan iman dan Immanuel, Allah
menyertai kita. Tuhan sayang kita, Tuhan cinta kepada kita. Ya, saudara, dia tidak pernah tinggalkan kita.